Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, dalam perjalanan mencari ayahnya, Raden Antasena bertemu dengan kedua kakaknya yang sedang bertarung. Kemudian, Raden Antasena melerai dengan kekuatannya hingga membuat kedua kakaknya tak berdaya. Lalu, seperti apa kisahnya? Mari kita simak video berikut. Salam budaya. Batara Guru menjelaskan bahwa Raden Antasena dalam wujud bayi selalu menangis, meminta direndam di dalam air laut mulai pagi hingga senja. Kelihatannya ini seperti berendam biasa, tetapi sesungguhnya apa yang dilakukan Raden Antasena adalah tapa brata, di mana ia menyerap intisari kekuatan air agar merasuk ke dalam dirinya. Hal ini membuat Raden Antasena menjadi manusia yang sakti alamiah, yang tidak terkalahkan. Selain itu, meskipun kini sudah berubah menjadi pria dewasa, namun sifat-sifat polos dan lugu tetap terbawa, membuat Raden Antasena menjadi pribadi yang jujur apa adanya, tidak bisa berpura-pura dan juga tidak mengenal basa-basi duniawi. Batara Mintuna bersyukur atas suratan takdir yang dialami cucunya. Ia pun mohon pamit untuk mengajak Raden Antasena pulang ke Padepokan Kisik Narmada. Namun, Raden Antasena menolak. Kini, dirinya bukan lagi bayi yang kesana kemari dalam gendongan sang ibu. Sebagai seorang anak, tentunya ia ingin bertemu dengan ayah kandungnya. Meskipun selama ini berwujud bayi, namun ia dapat mendengar percakapan ibu dan kakeknya, bahwa ayah kandungnya bernama Raden Werkudara dari kesatrian Jodipati, yang berada di kerajaan Amarta. Untuk itu, Raden Antasena pun mohon pamit ingin bertemu dengan kesatria Pandawa nomor 2 tersebut. Kelak, apabila ia sudah bertemu dengan Raden Werkudara, barulah dirinya pulang ke Padepokan Kisik Narmada. Batara Mintuna dapat mengerti perasaan cucunya, demikian pula para dewa. Setelah mendapat petunjuk tentang arah mana yang harus ditempuh untuk menuju kerajaan Amarta, Raden Antasena pun pamit berangkat ke sana. Sementara itu, di kerajaan Dwarawati, Prabu Kresna sedang memimpin pertemuan yang dihadiri oleh Raden Samba, Arya Setyaki, dan Patih Udawa. Tiba-tiba datanglah Raden Abimanyu dengan wajah tegang seperti ada masalah besar. Dalam kunjungannya itu, Raden Abimanyu melaporkan bahwa kelima Pandawa telah hilang diculik orang. Awal mulanya ialah kerajaan Amarta diserang musuh dari kerajaan Girikadasar yang dipimpin oleh Prabu Gangga Trimuka. Prabu Gangga Trimuka menangkap kelima Pandawa untuk dijadikan tumbal bagi keselamatan negaranya. Dalam pertemuan itu, pasukan Girikadasar dapat dipukul mundur oleh Raden Werkudara dan kedua putranya, yaitu Raden Antareja dan Raden Gatotkaca. Namun, pada malam harinya, tiba-tiba Pandawa lenyap dari istana. Para putra Pandawa menduga mereka pasti diculik oleh Prabu Gangga Trimuka.
Prabu Kresna menerima laporan tersebut dan kemudian mengheningkan cipta memohon petunjuk Dewata. Sesaat kemudian, ia membuka mata dan menjelaskan bahwa memang benar Pandowo saat ini berada di kerajaan Girikadasar, menjadi tawanan Prabu Gangga Trimuka. Dan bulan purnama besok, mereka akan dijadikan tumbal demi keselamatan negara. Raden Abimanyu kemudian memohon bantuan Prabu Kresna agar sudi menolong para Pandowo. Prabu Kresna kemudian menjelaskan bahwa dirinya tidak ditakdirkan untuk melawan Prabu Gangga Trimuka dan membebaskan para Pandowo. Menurut penerawangannya, yang bisa membebaskan Pandowo adalah putra Raden Werkudara. Mendengar itu, Raden Abimanyu merasa mendapat pencerahan. Ia pun segera mohon pamit kepada Prabu Kresna untuk melaporkan hal ini kepada saudara-saudaranya yang lain. Setelah Raden Abimanyu pergi, Prabu Kresna merasa penasaran dan segera mengikutinya dari belakang secara diam-diam. Raden Abimanyu kembali ke perbatasan di mana saudara-saudaranya telah menunggu, yaitu Raden Poncowolo, Raden Antareja, Raden Gatotkaca, Raden Brontolaras, dan Raden Sumitra. Ia kemudian menyampaikan petunjuk yang telah diberikan Prabu Kresna bahwa yang bisa mengalahkan Prabu Gangga Trimuka dan membebaskan Pandowo adalah putra Raden Werkudara. Raden Poncowolo gembira mendengar dan segera menyerahkan kepemimpinan kepada Raden Antareja atau Raden Gatotkaca. Raden Antareja selaku putra sulung Raden Werkudara merasa dirinya lebih berhak menjadi pemimpin dalam upaya penyelamatan Pandowo. Raden Gatotkaca menentang hal itu. Menurutnya, Raden Gatotkaca lebih dulu menjadi punggawa di kerajaan Amarta. Dengan kata lain, pengalaman berperang Raden Gatotkaca jauh lebih banyak daripada kakaknya. Di antara keduanya, tidak ada yang mau saling mengalah. Akhirnya, terjadilah pertempuran antara Raden Gatotkaca dan Raden Antareja. Raden Poncowolo dan saudaranya tidak mampu melerai kedua satria tersebut. Kedua kesatria itu bertarung sangat sengit. Mereka saling berusaha mengalahkan, namun sampai sejauh ini tidak ada yang kalah ataupun yang menang. Pada saat itu, tiba-tiba muncullah Raden Antasena menerjang kedua satria tersebut. Raden Antasena kemudian menggunakan sungutnya untuk menyengat tubuh Raden Antareja dan Raden Gatotkaca. Begitu tersengat sungut Raden Antasena, kedua satria tersebut langsung jatuh tertunduk dengan tubuh yang lemas. Keduanya tidak menyangka ada seorang pemuda yang mampu menghentikan pertarungan mereka. Setelah itu, Raden Antasena memberikan nasihat kepada kedua satria tersebut. Dalam nasihatnya, Raden Antasena menyuruh mereka saling bekerja sama, bukan malah saling mengalahkan untuk sebuah jabatan. Raden Antareja dan Raden Gatotkaca menyadari kesalahannya. Kemudian, mereka saling mempersilahkan untuk menjadi pemimpin pasukan. Kemudian Raden Gatotkaca
mempersilahkan Raden Antareja yang menjadi pemimpin pasukan. Namun, Raden Antareja menolak, karena Raden Gatotkaca jauh lebih berpengalaman sebagai punggawa kerajaan. Karena perdebatan tersebut, keduanya pun saling bertengkar. Raden Antasena tertawa melihat keduanya. Kemudian Raden Antasena mengatakan bahwa dirinya lah yang akan memimpin pasukan dalam membebaskan Pandawa. Raden Antareja dan Raden Gatotkaca awalnya menolak, namun mengingat kesaktian Raden Antasena yang bisa melumpuhkan mereka dengan sekali sengat, akhirnya keduanya pun setuju dengan pernyataan Raden Antasena.